Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama Tuhan. Terutama Amin. bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang merasakan penyertaan Tuhan, katakan penyertaan-Mu Tuhan, oh, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku. itu yang terutama dalam hidup kami. Terutama Amin. bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku Tuhan, Segalanya bagiku. Hadir-Mu, Hadir-Mu di hidupku. yang terutama Tuhan, Terutama yang kami rindukan. bagiku. Haleluya Yesus, yang merasakan penyertaan Tuhan, katakan Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, oh, anugerah
kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Anugerah kami boleh ada sampai saat ini, semua karena penyertaan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara perlahan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan anugerah-Mu. anugerah-Mu, Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Anugerah. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan, kami hanya terus berserah berharap kepadamu Tuhan. Oh anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi sambil mengangkat tanganmu saudara. Haleluya. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih, anugerah-Mu terlalu besar bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan kasih karunia kepada kami semua sehingga kami ada sebagaimana kami ada untuk memuji menyembah Engkau. Hidup ini adalah suatu penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mensyukuri anugerah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Siapkan hati kami untuk menyambut firman Allah di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Ya, kita semua selalu merindukan Tuhan hadir di hidup ini. Dan jangan lupa selalu rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ya. Hari ini saya beri tema pemberitaan firman Tuhan, bertanding dengan benar. Jadi hidup ini suatu pertandingan, ya. Dan merebut mahkota itu tujuan hidup, ya, di dalam Tuhan. Tapi tujuan hidup orang dunia yang tidak dalam Tuhan itu beda. Tujuan kita, hidup kita adalah untuk merebut mahkota, ya, mahkota.
untuk merebut kemenangan, mencapai dan mendapatkan Yesus Kristus. Ya, jadi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 16 ini yang harus kita rebut, kita kejar. Mari kita baca. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah, ini kita disebut manusia Allah. Manusia rohani. Orang-orang ketebusan Kristus. Bukan manusia duniawi yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya duniawi. Jangan sampai manusia Allah menjadi manusia duniawi. Ya, rohnya dunia begitu menguasai kehidupannya. Lanjut. Jauhilah semuanya itu. Ya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan. Yang dimaksud jauhilah apa itu? Jauhilah semuanya. Itu ayat sebelumnya. Ya, di 1 Timotius 6 itu ayat sebelumnya, coba dibaca ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang ingin kaya. Jangan ingin kaya. Karena orang yang ingin kaya terjatuh dalam banyak pencobaan, banyak kesulitan. Sebab kekayaan itu adalah pemberian Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Berkat Tuhan, cari Tuhan, maka berkat itu turun atas hidup kita. Tapi jangan mencari Tuhan hanya untuk berkat duniawi, rugi kita, ya, rugi. Ya. Nah, terus Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. karena orang ingin kaya, tenggelamlah manusia dalam berbagai duka. Ya, runtuh manusia itu. Tidak kurang banyak orang yang mati bunuh diri. Karena kecewa, karena sudah kerja keras, karena sudah begini, toh tidak mencapai hasil. Dia putus asa, bunuh diri, masuk neraka. Ya, terus Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. nah, kalau kita cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Terus Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. memburu uang. Uang tidak usah diburu, makin diburu makin lari. Cari apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bahwa kita mengejar apa tadi sesudah itu. Jadi jangan memburu uang. Ya, lanjut. Kejarlah keadilan, Ya, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. ini yang dikejar, jangan kejar uang. Memburu uang, membuat orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Banyak orang saya kunjungi di lembaga pemasyarakatan, penjara dulu sekali, ya awal-awal saya melayani. Ada yang karena memburu uang, mengejar uang, orang Kristen, ya namanya orang Kristen, tapi tidak mencapai hasil yang menyenangkan, malah masuk di penjara. Oleh karena memburu uang, menyimpanglah orang dari iman dan menenggelamkan diri berbagai duka. Ya, sekarang kamu di penjara ya apa? Nggak bisa apa-apa toh. Nah, karena memburu uang. Makanya ayat 11 mengatakan, hai manusia Allah. Kita ini manusia Allah. Artinya manusia rohani. Anak-anak Allah. Anak-anak Bapa di sorga. Burung pipit di udara dipelihara. Dia tidak menabur, tidak menuai, diberi makan. Mengapa kita ini manusia tidak percaya pemeliharaan Bapa di sorga? Asal kita kerja, bukan malas. Bekerja
Cari nafkah tapi bukan memburu itu. Sehingga melupakan apa? Ibadah. Coba dibaca baik-baik ya. Kejarlah keadilan atau kebenaran, ibadah itu kejar. Ini yang dikejar, ibadah. Ada orang gak ngerti. Dipikir ibadah itu kebiasaan saja. Nah, nanti kata Maliaki pasal 3, akan ada bedanya orang beribadah dengan tidak beribadah. Maliaki 3, ayat yang ke-13 mulai. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ya, Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? perhatikan baik-baik. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Banyak orang Kristen pikir begitu. Sia-sia itu beribadah. Ngapain duduk-duduk di gereja lama-lama, pendetanya khotbah lama juga. Ya, nyanyiannya juga tidak bagus. Ya, sia-sia tuh. Di rumah saja. Di rumah banyak yang kita bisa ikuti. Ya, ini sudah itu. Ya, jadi sia-sia itu ibadah. Tidak usah sudah. Terus Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? apa untungnya? Kita pelihara hidup kita, iman kita pelihara, pengharapan kita, kasih kita. Ini banyak orang bicara kurang ajar seperti itu terhadap Tuhan. Terus, Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. ya, Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. ya orang gegabah, orang fasik, orang duniawi, orang yang tidak percaya, orang yang tidak pernah bertobat. Kita lihat mereka lebih bahagia. Coba, mereka naik mobil yang mahal. Kita naik mobil apa? Ya kan, dibandingkan begitu. Mereka punya rumah bagus-bagus. Kita punya rumah begini jelek. Ya toh. Pakaiannya juga mahal-mahal. Pakaian kita ini apa? Itu yang dibanding-bandingkan. Jadi nampaknya orang dunia itu tidak percaya Tuhan lebih hebat. Ini menghina Tuhan. Tanpa kita sadari. Ya. Terus. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Ya. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Coba mereka itu mujur hidupnya. Biarpun mencobai Allah, mengatai Allah, mereka tetap mujur. Kaya-kaya semua, konglomerat semua. Ya, ada kekurangan. Saya ini sudah ibadah berapa kali seminggu, ya tetap naik angkot, jalan kaki. Nah, itu yang diukur manusia. Tapi Tuhan tadi katakan manusia Allah kejar ibadah. Kalau engkau tidak terpelihara, tidak menjadi nyaman hidupmu, periksa ibadahmu itu bagaimana. Periksa hidup itu. Jangan salahkan Tuhan. Ya, baca terus. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, takut Tuhan itu membuat kita diperkaya Tuhan. Takut Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang takut Tuhan. Itu pesan saya selalu kepada anak-anak dan cucu saya. Takut akan Tuhan, itu modal. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan menghindarkan kita dari berbuat jahat. Takut akan Tuhan tidak kekurangan. Terus Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. iya, Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi Ya. orang-orang yang takut akan Tuhan. ya. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Di situ ada dicatat semua kata-kata kita, pikiran hati kita, ditahu sama Tuhan. Catat. Makanya kita jangan sembarang omong. Takut kepada Tuhan. Tidak kekurangan orang yang takut kepada Tuhan. Jadi tadi dikatakan kejar itu. Kembali ke 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding, jadi hidup ini suatu pertandingan.
Satu perlombaan iman. Seperti yang nanti Rasul Paulus katakan, aku telah capai garis akhir. Dan aku sudah pelihara imanku. Dan aku sudah siap untuk menerima mahkota. Ya, baca terus. Dan rebutlah hidup yang kekal. Rebut itu hidup kekal. Pertandingan iman di dunia ini merebut hidup kekal. Mendapatkan Tuhan. Ya. Terus. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan Ya. ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Ya, sekian, terima kasih. Jadi kita ini disebut manusia Allah. Rasul Paulus mengatakan ada kelompok manusia duniawi, ada manusia Allah. Nah, beda kan? Manusia Allah, manusia rohani, manusia duniawi. Orang dunia mengejar perkara dunia. Orang rohani mengejar perkara rohani. Dikatakan kejarlah apa itu tadi? Keadilan, kebenaran. Yang kedua ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Itu buah roh. Itu yang kita harus lahirkan dalam kehidupan. Kalau kita mau dipelihara Tuhan. Kalau kita mau diberkati. Burung pipit di udara. Tidak menabur, tidak menuai, dipelihara. Kok saya hidup susah? Mana mungkin? Ada waktu Tuhan menguji manusia. Diberi kesempatan sementara hidup susah, tidak makan yang enak. Tapi tidak selamanya orang benar itu goyah, kata Alkitab. Itu cuma sementara. Jadilah manusia rohani dan bukan manusia duniawi. Rasul Paulus menggolongkan dua manusia ini, rohani dan duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang Ya. belum dewasa dalam Kristus. kita perlu dewasa. Kalau kita lama jadi Kristen 10-20 tahun tidak dewasa. Kanak-kanak terus. Tidak mengerti rencana Allah. Tidak mengerti firman Allah dengan benar. Ketika kita lahir baru bertobat, kita harus terus merindukan susu itu. Nah, kalau anak lahir tidak suka minum, dia kecil, tidak sehat. Demikian orang Kristen, lahir baru itu adalah syarat masuk surga. Tapi sesudah lahir baru kita harus seperti bayi yang selalu merindukan susu. Mau minum, mau makan, baru bertumbuh. Nah, kalau sudah mulai 3 bulan, 4 bulan, bayi itu tidak terus susu. Kalau susu terus tidak kuat. Dikasih makanan yang padat, mulai dikasih makan pisang, mulai dimakan bubur yang disaring. Tambah lama, tambah besar, mulai makan nasi, makan daging, makan ayam. Nah, coba anak umur baru lahir 3 bulan kasih makan daging, mati. Dia orang Kristen jangan terus kanak-kanak juga, bayi juga. Harus lahir baru dulu bayi, minum susu. Habis itu tambah lama tambah besar, harus belajar makan. Makanan yang keras, makanan padat. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita jadi orang yang dewasa. Tahu membedakan yang baik, tahu membedakan yang buruk. Anak-anak tidak tahu, dikasih racun pun dia minum. Kekristenan harus belajar bertumbuh jadi dewasa. Ya, dewasa artinya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tidak gampang kita ditipu penyesat. Akhir zaman banyak penyesat. Sekali kita disesatkan itu berbahaya. Hilang keselamatan. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Banyak penyesat. Kasih janji-janji enak.
Justru kekristenan yang dewasa itu tidak beda. Disuruh bertanding. Disuruh mengejar ibadah, bukan uang yang dikejar. Ya, uang dikejar tuh makin hari makin lari. Nah, kalau 1 Timotius 6 dikatakan bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Gitu. Puji Tuhan. Ya, jangan cinta uang, akarnya segala kejahatan. Minum susu boleh, kalau baru percaya, baru lahir baru. Nah, tapi kalau sudah lama minum susu terus, kakinya lembek, tidak kuat. Harus cari makanan yang padat. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, Tetapi ini yang kulakukan. ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Ya. Terus Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. berlari-lari. Rasul Paul tidak jalan santai. Ikut Tuhan itu berlari. Bukan santai-santai saja. Ya, lari. Terus Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. kita yang dewasa rohani. Terjemahan ini dibilang yang sempurna. Belum ada yang sempurna, tapi orang yang dewasa secara rohani berpikir seperti itu. Berlari mengejar Tuhan, mengejar ibadah, ya, mencari wajah Tuhan. Terus Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. ya, nanti Tuhan akan beritahu. Kalau kita belajar cari Tuhan, berlari. Nah, Rasul Paul waktu dia belum bertobat, walaupun dia seorang ahli Taurat, orang Farisi, punya kedudukan di dalam agama Yahudi, tokoh agama. Tapi dia tidak ngerti. Ya, dia membunuhi orang-orang yang sudah hidup benar, percaya, lahir baru. Tapi perjalanan ke Damsyik, Rasul Paul itu dipanggil Tuhan. Saulus, Saulus. Dia dengar itu suara, siapa engkau? Nah, siapa engkau Tuhan? Coba, sudah ahli Taurat, orang Farisi, tapi tidak kenal Tuhan. Banyak kan orang Kristen seperti itu juga. Sudah punya Alkitab, baca tiap hari, tapi tidak tahu itu Tuhan siapa. Ya, tidak mengenal isi hati Tuhan. Karena tidak dewasa secara rohani. Coba anak kecil bayi, anak-anak, ya, digendong sama siapapun masih boleh. Kecuali 1-2 anak tidak mau. Dia rasa baunya ini bukan mama saya. Nah, orang seperti ini diculik gampang. Diculik, ya, tunggu 1 bulan selesai, dia sudah lupa orang tuanya. Masih anak-anak. Tapi kalau dia sudah dewasa dan coba-coba atau masih sudah remaja, dia tidak bisa sembarangan. Dia sudah mulai berpikir. Kalau mulai dewasa, kekristenan harus menjadi dewasa. Tahu membedakan ini baik, ini ajaran benar, ini tidak. Tahu. Oh, ini yang bagus. Kita mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kelembutan. Itu buah-buah roh. Dalam Galatia 5. Kasih, kesetiaan, kelemah lembutan. Akhirnya self control, penguasaan diri. Itu 9, buah roh yang ke-9. Menguasai diri. Mengekang hawa nafsu. Mengekang emosi. Dan sebagainya. Ya. Jadi Rasul Paul mengatakan, aku berlari setelah dia bertobat. Dia tidak mau jalan santai saja. Santai saja, Tuhan belum datang. Santai-santai saja, carilah dunia.
kumpulkanlah dunia, nanti ibadah pelan-pelan. Atau masuk ibadah tapi kebiasaan. Belum mengenal Tuhan, belum melihat Tuhan. Seperti Rasul Paul. Ketika dia bertobat, dia lahir baru. Dia bilang sekarang yang dulu saya anggap untung, rugi bagi Kristus. Dia lari. Kalau aku bisa tangkap Yesus. Itu kerinduan hatiku dan hati saudara harus begitu. Kalau kita waktunya selesai di dunia, kita peluk Tuhan kalau kita jumpa. Nah itu. Ya, di dunia kita harus belajar peluk Tuhan. Harus selalu ada di kakinya Tuhan. Sujud di kakinya Tuhan. Ya. Jangan orang Kristen ibadah saja rasanya aduh. Ya, dengar firman sedikit keras, lama ngomel-ngomel dia. Aduh, enggak punya waktu dan sebagainya. Atau sesudah dengar firman, mari kita menyembah Tuhan dengan baik. Hancur hati. Kita dikoreksi oleh Tuhan. Memperbaiki kesalahan. Ini baru manusia rohani, dewasa. Ya, puji Tuhan. Jadi Rasul Paul berlari-lari untuk apa? Merebut hidup kekal. Coba baca itu, Filipi 3. Ini satu pertandingan iman. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang dewasa berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, terus. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari mencapai tujuan. Jadi orang Kristen itu punya tujuan. Bukan tidak tahu tujuannya. Bukan agama. Rasul Paulus setelah dia matanya dicelikan Tuhan. Dia berlari untuk apa? Mengejar Tuhan. Itu yang harus kita buat. Bukan malas kita beribadah. Malas kita melayani. Kejar itu kata Tuhan. Kasih, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu yang kita kejar, bukan dunia. Dunia makin dikejar, makin tenggelam. Alkitab mengatakan, dan dunia sedang lenyap. Artinya, kalau dunia ini ada di atas lautan, itu seperti sedang tenggelam. Tidak ada apa-apanya isi dunia itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Apa itu isinya dunia? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging ini dan keinginan mata ini serta keangkuhan hidup. Sombong, jumawa, congkak. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Iya. Bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia, lanjut. Dan dunia ini sedang lenyap. Sedang lenyap. Dunia sedang lenyap, tenggelam. Terus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang mentaati perintah Tuhan, mengenal Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tetap tinggal sampai selamanya. Karena itu Rasul Paul mengatakan, ayo lari, kejar Tuhan. Nah, bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Mencapai garis akhir, merebut mahkota. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Makanya temanya saya beri tema bertanding dengan benar. Meraih mahkota. Ini yang menjadi kerinduan kita. Kekristenan harus seperti itu. Manusia rohani, manusia Allah. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Finishing, dia selesaikan. Aku sudah mencapai garis finish, garis akhir. Terus, Dan aku telah memelihara iman. nah ini penting sekali, pelihara iman. Bagaimana memelihara iman? Kasih makan. Sebab firman itu yang menimbulkan iman. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Lah orang Kristen kalau mau memelihara iman, dia suka firman, dia suka dengar firman. Dia suka, walaupun dia baru lahir nasi bayi, dia suka susu itu dia minum. Dia selalu haus akan susu yang murni. Kalau sudah anak lebih dewasa, dia selalu mau lapar. Ini sehat. Orang Kristen yang tidak lapar, tidak haus kepada kebenaran, inilah orang Kristen yang tidak sehat rohaninya. Walaupun dia puluhan tahun sudah orang Kristen, tapi di hadapan Tuhan itu tidak lebih bayi-bayi yang tidak sehat. Perhatikan baik-baik. Mau sehat rohani, makan. Kalau tidak sehat rohani, ya tidak makan, tidak minum, tidak suka, tidak punya nafsu makan, dikasih vitamin. Itu kan bayi-bayi itu, manusia itu kalau tidak sehat, tidak suka makan. Coba orang sakit, masa suka makan? Tidak suka. Ya. Baca lagi lanjut. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Ya. Hakim yang adil, Ya. pada harinya. Iya, mahkota kebenaran. Bangga toh di sorga, sombong toh tidak. Ya. Di sorga itu tidak ada orang sombong, tidak ada orang bangga lagi. Tapi ada orang yang pakai mahkota banyak. Itu karena hasil pertandingan yang benar. Tadi Paulus bilang, aku berlari-lari untuk mencapai Allah dan mencapai mahkota. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Mau ke saudara kejar dunia, berlari kejar dunia, masih pagi dunia, malam dunia, sampai tengah malam dunia. Saudara nanti kecewa. Kan dunia tenggelam. Oh tapi saya punya banyak uang di bank, saya punya banyak uang di safety box, punya emas banyak. Tidak ada gunanya. Sekarang ada uang, pakai. Bukan kepentingan diri sendiri. Pakai untuk apa? Perkara-perkara yang menguntungkan. Perkara-perkara untuk kerajaan sorga diperlebar. Banyak cara. Perkara-perkara membangun tubuh. Menolong orang yang susah. Anak-anak yatim dan janda. Itu dipelihara. Itu ada mahkota nanti. Sedang uang nanti ada waktunya nggak berguna. Makanya Tuhan berkata, selama mamon itu berguna, bergunakan. Nanti mamon itu tidak ada gunanya lagi. Uang, kekayaan, emas, perak mau jadi apa? Tidak ada gunanya. Alkitab mengatakan itu, bukan saya. Nanti uang, kekayaan, emas, perak, Yakobus pasal yang kelima. Sekarang masih bisa digunakan. Pakai itu. Ya. Yakobus 5. Ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Baca. Peringatan kepada orang kaya. Ya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ya, ini kalau orang kaya yang cuma perhatikan kekayaan dirinya.
Ya, sampai orang ribut karena bagi harta. Terus Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. ya, Emas dan perakmu sudah berkarat. doa emas perak itu bisa karat loh. Biarpun disimpan-simpan dengan baik-baik, bisa karat. Kata Tuhan. Tidak tahu bagaimana caranya jadi karat. Kalau barang sudah karat tidak bisa dipakai itu. Nanti emas perakmu udah bisa dipakai. Sekarang masih bisa. Kalau banyak, bangun. Beli rumah, beli tanah, bangun. Bangun rumah. Kasih gaji orang kalau banyak uangmu. Kumpulkan anak-anak yatim, anak-anak piatu, janda-janda, orang-orang susah. Daripada tersimpan, nanti nggak bisa dipakai. Dunia sekarang ini sedang tenggelam sudah. Tenggelamnya sudah tidak tahu sampai sudah berapa. Lihat saja alam semesta. Iklim yang ekstrim. Penyakit macam-macam timbul. Orang di Jakarta tahu bilang cacar monyet. Ya banyak-banyak macam. Tidak tahu nanti ada cacar kerbau. Tidak ngerti saya. Ya, virus-virus. Dunia sedang tenggelam. Ya, terus. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Itu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Karatnya emasmu itu yang disimpan-simpan untuk sendiri. Itu jadi kesaksian untuk kamu. Jadi kalau kamu punya banyak, pikir-pikir. Ada kintal kosong, tanah kosong. Bangun apa ya? Rumah kos, kasih orang untung banyak uang. Bangun rumah apalagi ya? Toko apa ini? Oh banyak karena banyak tanahnya, banyak rumahnya. Jam. Coba persembahkan sebidang tanah. Aku akan bangun rumah yatim piatu di sana. Aku akan mengumpulkan rumah orang-orang jompo. Orang-orang tak punya rumah. Bangun panti asuhan. Kasih orang gaji siapa yang punya mau rela seperti itu. Itu emas tidak berkarat nanti. Emas tidak akan berkarat seperti itu. Terus Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. ini sedang berakhir, akhir zaman. Nanti pasti habis harinya. Genap waktunya, habis dunia. Sudah rubuh Babel, kota besar. 1 jam selesai. Seorang hamba Tuhan di Surabaya, gerejanya rumahnya dekat lapangan penuh alang-alang. Dia telepon saya, dia bilang, Om, itu alang-alang tidak ada orang kasih korek api, dia terbakar sendiri saking panasnya. Saya percaya dunia makin hari makin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Itu belerang dan api. Kemana kita mau pergi? Baca terus dulu sampai ayat 6. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar Ya. karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Ya, terus. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya, terus. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Foya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Cuma bikin puas hati foya-foya. Terus. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Orang kaya ingat. Ada uang banyak. Ada emas banyak. Beli tanah. Panti asuhan. Sebelah kosong. Bisa belakang.
Siapa mau urus? Kumpulkan orang-orang miskin, orang-orang janda-janda, yatim piatu. Didik mereka, beritakan Injil, kasih firman. Mau? Kita punya susah payah ini dikumpul. Susah payah. Susah payah. Siapa di sini mau urus janda-janda, anak yatim piatu? Ini susah payah dikumpul-kumpul. Untuk anakku, cucuku, belum tentu. Ya belum tentu dinikmati. Ya kalau anak itu tahu melanjutkan, kalau tidak, habis. Saya banyak sudah melihat ini. Habis. Kekayaan habis. Jadi rebutan, jadi perkelahian. Karena itu Rasul Paul bilang rebut apa? Mahkota. Di sorga ada 5 mahkota. 5 jenis. Ini harus kita rebut. Bukan dunia itu yang kita rebut. Jadi nomor 1 di dunia, terkaya di Indonesia, terkaya di dunia. Ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, Ya. supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Terus Hendaklah engkau setia sampai mati, setia sampai mati. dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang mesti kita kejar. Kesetiaan. Setia pada Tuhan. Setia melayani. Setia beribadah. Mahkota hidup. Ada di sorga pakai mahkota kehidupan. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Dan sekarang tersedia mahkota hidup. Yakobus 1 ayat 12. Jadi surga itu ada 5 macam mahkota. Ini kita mesti rebut. Bertanding dengan benar. Merebut mahkota. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa. Ada mahkota hidup yang dijanjikan Allah. Bertahan, tahan uji, tahan, tekun, ikut Tuhan tidak mudah, layani Tuhan tidak mudah. Ya, tahan uji. Jadi mahkota kehidupan. Yang kedua, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8 tadi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Jadi ada mahkota kebenaran. Untuk siapa? Orang yang setia. Orang yang mencintai Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan. Saya baca kitab Wahyu. Saya belajar dari kitab Wahyu, saya sampaikan kitab Wahyu. Saya diyakinkan Tuhan, dekat sekali Tuhan datang. Dunia sedang menuju keruntuhan. Pada ibadah pendalaman Alkitab yang lalu, saya bicara sudah rubuh Babel. Babel, kota besar itu dalam Wahyu 18, dihancurkan. Rubuh. Itu gambaran dunia dalam 1 jam habis. Tidak ada apa-apanya. Kita disuruh keluar. Ya, tapi jangan tiru Lot masuk ke Sodom. Bukan berarti kita tidak ada di dunia. Kita bergaul, kita cari nafkah, kita hidup. Tapi
Jadi kesaksian di situ. Orang yang jadi saksi, bersaksi itu nanti dapat mahkota lagi. Mahkota sukacita. Dunia akan suruh keluar. Coba baca ya Wahyu 18. Nggak ada apa-apa. Wahyu 17 itu perikopnya penghakiman atas Babel. Wahyu 18 jatuhnya Babel. Ya, Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Ya. sudah rubuh, Sudah rubuh. sudah rubuh Babel, kota Babel, besar itu. kota besar. Terus, Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, ya, dan tempat bersembunyi semua roh najis, ya, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, ya, dan yang dibenci. ya. Terus, Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. ya, Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. ya, Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. ya, Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, ya. pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa. Keluar dari dunia. Exodus. Perjalanan kita bukan hanya mata ini. Mata ini jasmani cuma lihat yang dibawa, perkara bawa. Kita harus berjalan dengan penglihatan iman. Beda, mata rohani. Kita sedang bertanding dalam dunia. Kita sedang melawan dosa, melawan banyak keinginan. Untuk apa? Mencapai mahkota. Kalau orang Kristen tidak ngerti, dia cuma fokus dunia. Dunia. Ini nggak ada satu kata dari Alkitab yang tidak digenapkan. Sebab saya percaya firman Allah, Alkitab ini sepenuhnya firman Allah, dan itu tidak bisa disangkali. Dan apa yang dikatakan, dituliskan, dibacakan, itu adalah firman yang digenapi. Ayat 3 baca Wahyu 18. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. ya, Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan Ya. hawa nafsunya. ya. Terus Lalu aku mendengar suara lain dari sorga suara berkata, lain dari surga. Pergilah kamu, Hai umatku. Hai umatku. Keluar dari dunia, Exodus. Sama bangsa Israel keluar dari Mesir menuju satu tempat. Ya, sebab tempat ini, dunia yang kita huni, nanti akan dibakar seperti Sodom, dibakar 1 jam. Selesai. 2 Petrus 3. Semua Alkitab ini isinya firman. Tidak ada satupun tidak digenapi. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan tidak ada yang tahu. Tapi kita berjaga. Hari Tuhan tiba seperti pencuri. Terus. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Saya percaya langit lenyap. Gemuruh dahsyat. Bukan guntur. Terus. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dunia ini hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya Bumi akan hilang dan lenyap. segala yang di atasnya hilang lenyap. Baca terus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. kamu yang menantikan dan mempercepat hari datangnya Allah. Kita ini. Kalau kita sudah sempurna, Allah datang. Ayo. Tuhan tunggu kita. Tuhan itu baik.
Karena itu rebutlah mahkota kebenaran. Tadi Rasul Paulus bilang, yang mencintai menantikan datangnya Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. ya, Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. mahkota fana tidak selalu ada pada kita. Zaman saya masih muda, ada pemain bulu tangkis yang terkenal mencapai 7 kali sebagai juara All England. Tapi di ke-8 kali bertarung kalah. Ya. Nanti ke-9 kali baru dia bertarung, dia menang. Kembali dia rebut. Lalu sekarang apa? Itu mahkota fana. Tapi kita harus bertanding dengan benar, dan itu tidak mungkin tanpa tuntunan firman Tuhan, supaya kita mencapai mahkota abadi. Jadi susun-susun ini. Ada 3. Yang keempat, mahkota sukacita atau mahkota kegirangan. Apa itu mahkota sukacita? Mahkota kegirangan. Saudara, kalau dapat 1 jiwa, kita menangkan dia kita rawat. Jangan sudah menangkan terus dibiarkan. Tetap bergaul supaya dia maju. Kalau ada jiwa yang kita pernah bawa, saudara dia capek semua, sudah selesai. Terus pelan-pelan dia mundur. Hari Minggu datang. Oh, kita ada mau pergi sana, mau pergi sini. Bilang sama dia, gereja dulu baru pesiar. Boleh pesiar ketemu orang tua? Boleh. Gereja dulu. Kejar dulu ibadah. Itu. Habis itu boleh. Pergi pesiar, pergi makan-makan, pergi minum-minum, pergi terserah. Ibadah dulu. Cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Semua akan ditambah. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita Ya, pada waktu kedatangannya, kalau Ya. bukan kamu. kamu jiwa-jiwa yang kita menangkan. Jadi ketemu Tuhan, ini jiwa-jiwa. Di sorga dia bilang, Pak, kalau bukan kamu yang bersaksi membawa saya kepada Tuhan, saya ada di dalam lautan api. Oh, kita juga sukacita. Senang toh kalau jiwa itu kita menangkan. Tapi ada orang sudah menangkan jiwa, ya sudah. Kalau saya dulu tidak. Saya menangkan 1 jiwa, 2 jiwa, saya rawat seperti ibu menggendong bayi. Kasih makan, kasih kesaksian. Sampai dia nanti sendiri otomatis. Sudah tidak mau kemana-mana kalau hari ibadah. Dia mengutamakan ibadah. Dia kejar itu ibadah. Nah itu sudah mulai dewasa, sudah melayani, nah sudah. Tapi kalau masih baru lahir jiwa itu yang kau menangkan, gendong, pelihara, ya, kontak, itu sampai dia matang. Supaya nanti di surga orang itu bilang, kalau bukan engkau, saya ini ada di lautan api. Terima kasih, kau menangkan saya. Tuh, kita juga senang dikasih mahkota sukacita. Enggak ada sukacita, mahkota kegirangan dikatakan di situ. Ya. Bersaksi. Apa yang kita alami? Cuma diam-diam, malu. Apalagi di bosnya. Sekalipun bos kita bersaksi. Gitu ya. Bosnya bilang, sini masuk dulu di ruangan saya. Saya masuk di ruangan, bos bilang, ini rokok silakan. Berani kamu bilang,
Jangan Pak, saya tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Tubuh saya adalah bait Allah. Jangan saya masukkan hal yang tidak baik dalam rumah Allah ini. Itu suatu kesaksian. Tapi banyak orang tidak berani. Dikasih rokok ya, sudah. Bos ini yang kasih hidup. Bos yang kasih hidup atau Tuhan yang kasih hidup? Hah? Bos yang kasih hidup atau Tuhan yang kasih hidup? Saya mau tanya. Bosmu itu juga Tuhan kasih hidup, kasih napas. Kalau tidak dia mati. Betul Nokel? Cuma banyak orang tidak suka bersaksi itu. Apa yang Tuhan buat. Tuhan tolong kita ya. Apa saudara mau ditolong Tuhan? Mau? Gak jawab, berarti tidak mau ditolong ya. Mau ditolong Tuhan? Haleluyanya setengah-setengah. Mau ditolong Tuhan? Kalau di sorga itu tidak laku. Di sorga itu suaranya keras loh. Haleluya. Nah itu di sorga. Tidak percaya? Baca di Wahyu. Itu suasana surga. Mari. Enggak. Haleluya. Amin. Tidak tanya begitu. Ya, coba. Wahyu 19. Ayat yang 1 dulu. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring. Ya. Dari himpunan besar orang banyak di Himpunan sorga. orang banyak di sorga. Katanya. Haleluya. Haleluya. Nah, itu. Ini belum seger dia. Coba. Haleluya. Baca. Terus. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Terus. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Ya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Ya. Yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Yo, dunia ini nanti makin jahat, makin cabul. Terus. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ya. Baca ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya. Seperti desau air bah. Ya. Dan seperti deru guru yang hebat katanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Perhatikan. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan saya raja. Saya pangeran. Loh, ke orang Kristen. Kalau raja itu kaya, masa saya, aduh, compan camping. Apa engkau anak raja? Masalahnya. Apa hidupmu benar? Ini hari perkawinan anak domba. Ya, mari kita bersukacita, bersorak-sorai. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakaikan lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi tidak pakai jas begini, tidak laku. Ya. Lenan halus adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Perbuatan benar. Kita ini orang kudusnya Tuhan. Ya, berbuat yang benar. Mahkota yang kelima tadi saya belum baca. Ini hanya untuk gembala-gembala yang setia memberi makan domba-domba, memelihara. Ya, kalau cuma doi didapat itu kecil artinya. Dia sampai limit terakhir 0 habis. Tapi ini mahkota kemuliaan. Aduh. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, Ya. kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tidak bisa layu. Di sini cuma pujian, lain kali cercaan, tapi di sana mahkota kemuliaan. Mahkota ini kita kejar. Mahkota itu di mana? Ditaruh di mana?
Mahkota ditaruh mana? Kesya. Di mana? Apa itu? Ditaruh di mana mahkota? Di mana Naufal? Kepala. Nah, gitu. Mahkota ditaruh di mana? Kepala. Kalau mau dapat mahkota di kepala, maka hari-hari ini kepala kita, pikiran kita harus tertuju pada Tuhan dan bukan dunia. Harus Tuhan. Bangun Tuhan. Mau tidur Tuhan. Mau makan Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 yang terakhir ini. Ayo. Kan banyak sekali ini kalau mau dibagi. Catat saja. Nanti di rumah waktu doa baca lagi. Ya, ayo. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara atas. Di mana Kristus ada. Di mana Yesus duduk ada. di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara atas. Ini pikiran kita. Terus. Pikirkanlah perkara Pikirkan yang di atas. Perkara atas. Bukan yang di bumi. Bukan bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikiran kita, kepala kita harus punya pikiran Kristus. Ini orang yang merindukan mahkota. Belakang langit biru ada mahkotaku. Ada mahkota. Apa yang kamu kejar? Titel. Boleh. Apalagi? Kekayaan. Boleh saja. Tidak usah dikejar kalau kekayaan. Kalau titel masih harus dikejar. Belajar. Dan kekayaan kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alkitab mengatakan di Amsal. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Susah payah tidak tambah. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Susah payah. Mari kita berlomba. Tanggalkan semua beban dan dosa. Kata Ibrani 12. Tanggalkan beban dan dosa. Dosa lain dengan beban. Beban itu adalah bisa kekhawatiran. Kekhawatiran itu satu beban. Itu membuat orang Kristen tidak bisa berlomba. Ini tidak bisa berlomba dengan benar. Banyak khawatirnya. Baca sedikitlah. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ini yang terakhir sudah baca. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan semua. Tanggalkan beban. Dosa. Beban itu apa? Dosa adalah dosa. Tapi beban bukan dosa. Tapi bisa membuat orang tidak berhasil mencapai mahkota. Terus. Yang begitu merintangi kita. Nah. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yang memimpin kita dalam iman. Ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Ya. Yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tanggalkan beban. Beban itu bukan dosa. Dosa-dosa, pelanggaran hukum Allah. Tapi beban ini bisa menghalangi kita mencapai mahkota. Apa itu beban? Kekhawatiran. Khawatir itu beban. Saudara baca sendiri di rumah. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Baca loh PR, awas kau tidak baca. Baca ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Baca ya. Ya, di rumah ya. Itu kekhawatiran, ini beban. Ya. Yang kedua, tipu daya.
kekayaan dunia, tipu daya dunia. Matius 13 ayat 22. Itu tanah yang ditaburi benih, tumbuh tapi dihimpit oleh apa? Duri. Itu tipu daya kekayaan dunia seperti duri. Menghimpit sehingga benih firman itu tidak bisa tumbuh. Tipu daya. Nah, kemudian yang bisa menghambat perjalanan kita kekayaan kemewahan. Itu menghambat. Menghambat. Saya pernah tanya satu orang pemuda, kamu mau apa? Cita-cita saya jadi orang kaya. Oh, good. Good. Mau jadi orang kaya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Pikirkan perkara atas bukan bumi. Giat dalam pekerjaan Tuhan, kejar ibadah dan sebagainya. Apa yang kau tidak cari, apa yang kau tidak pernah timbul di hati, tidak pernah didengar oleh telinga, semua itu disediakan Allah. Bagi apa? Orang yang mengasihi. Kejar itu ibadah, kejar itu kesetiaan, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa, kekhawatiran, tipu daya kekayaan dunia. Itu adalah tipuan saja dunia ini. Tipuan. Saya pesan sama cucu saya. Selama saya tidak saya telepon. Halo, kamu baik-baik? Ya, baik-baik. Opa, baik-baik. Baik semua. Oma baik-baik. Semua baik. Ada apa? Saya di kami miss you. Rindukan kau selalu. Oh, dia senang. Tapi pesan saya, takut Tuhan. Layani Tuhan. Ya, orang takut Tuhan itu tidak kekurangan. Takut dia berbuat salah. Dia selalu melakukan firman Tuhan. Nah, orang yang melakukan firman Tuhan itu diberkati Tuhan. Betul? Mau diberkati? Kamu anak yatim piatu? Kalau ada rumah yatim piatu kamu mau rawat? Mau? Orang anak yatim piatu merawat rumah yatim piatu. Karena dia juga yatim piatu. Tuhan tolong kita. Waktu Tuhan tolong saya. Saya dibebaskan dari keinginan dunia sampai hari ini. Gak ada keinginan dunia. Ya, mari. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan. Ku diperdamaikan, Ku damaikan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih pada Tuhan untuk untuk firman yang Tuhan bukakan untuk kita, yang dapat yang memimpin memimpin daku semua kita menyanyi, mengerti merasa bersyukur. kehendak-Mu. Hari demi hari ku nikmati kasih sayang dan perhatian-Mu, semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman. Terima kasih pada Tuhan kalau kita ditegur, dinasihati, untuk perhatian kasih sayang Tuhan, supaya kita tidak binasa bersama dunia. Kita diberi mahkota-mahkota, darah yang suci yang telah membebaskan. Haleluya. Segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan. Ku diperdamaikan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu, semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati, hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Nasihat Tuhan hari ini, perhatikan emas perakmu jadi karat. Jangan kejar itu dan jangan kumpulkan itu. Jangan hanya bangun hotel, jangan bangun hanya rumah kos untuk menghasilkan. Bangun rumah untuk panti asuhan anak yatim piatu. Menangkan jiwa-jiwa, kumpulkan mereka di sana. Peliharakan anak yatim dan anak piatu. Saya tidak mencatat dan saya tidak mau bicara ini. Tapi kalau keluar dari bibir, ucapan itu berarti Tuhan ingin kita memperhatikan ini. Hari demi hari, siapa menikmati kasih sayang Tuhan. Kudi tebus. Hari demi hari ku rasakan
kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami merindukan mahkota-mahkota akan tersusun di atas kepala kami. Biar kami boleh memandang Tuhan dalam kemuliaan. Biar kami boleh menikmati Paskah kawin anak domba. Biar kami boleh ada di kerajaan 1000 tahun damai itu Tuhan. Dan ada di Yerusalem baru perhentian yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Nyatakan kepada pribadi kami firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan, kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Siapa mau berterima kasih pada Tuhan? Angkat tangan, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia. Semakin mencekam dalam pribadiku hari demi hari. Orang masyarakat demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu hari demi hari. Tangkap itu firman, gandum-gandum surga, kumpulkan untuk masa kelaparan. Nanti akan ada kelaparan hebat, bukan untuk makan minum makanan biasa, tapi makanan rohani. Firman Allah akan tidak ada lagi. Siapa firman-Mu, haleluya. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu Tuhan. Lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada kata firman yang diucapkan sia-sia kembali kosong. Ibadah kami juga tidak sia-sia. Tapi ibadah itu, kata firman Allah, akan menyatakan suatu hari kalau perbedaan orang yang mengejar keibadah itu, mengejar kekudusan dengan orang yang mengejar harta kekayaan dunia seperti Lot. Terima kasih Bapa. Berikan hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Bukan mengasihi dunia. Mencintai Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Firman Tuhan menegur, menasihati kami, mengajar kami. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih.
kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bersama mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat yang terbaik. Berkat dari anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Berkat Tuhan melimpah. Supaya dengan berkat itu kita memuliakan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.